Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Komala Putri ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Munawir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di perusahaan yang utama yaitu neraca dan laporan laba rugi, sedangkan laporan keuangan lainnya hanya merupakan laporan pelengkap yang bersifat membantu untuk memperoleh penjelasan yang lebih lanjut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian siklus akuntansi. Menurut Accounting Terminology Buletin Nomor 1, akuntansi didefinisikan sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi dan kejadian yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dan dengan cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopa Mentari Putri dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang analisis kinerja keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012. Yang pertama, analisis neraca PT Bank Syariah Mandiri periode 31 Desember 2011. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perkembangan aktiva dan pasiva periode 2011 mengalami fluktuatif. Jumlah aktiva pada periode tersebut adalah sebesar Rp48.971.944. Jumlah aktiva terbesar diperoleh dari hasil piutang dengan proporsi sebesar Rp19.366.318.000. Kemudian diikuti dengan pembiayaan sebesar Rp9.002.953.000. Adapun aktiva dalam jumlah kecil selama periode 2011 yaitu penempatan pada bank lain yaitu sebesar Rp179.791.000 dan aset yang diperoleh untuk ijaroh yakni Rp195.073. Total pasiva periode 2011 yaitu Rp48.971.946.000. Jumlah kewajiban pada periode 2011 sebesar Rp7.041.136.000 dengan jumlah ekuitas sebesar Rp3.073.264.000 dan simpanan wadiah sebesar Rp5.095.865.000, sedangkan pasiva terkecil berasal dari estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dengan potensi Rp2.700.000. Yang kedua, analisis neraca PT Bank Syariah Mandiri periode 31 Desember 2012. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan aktiva dan pasiva periode 2012 mengalami fluktuatif pula. Jumlah aktiva pada periode tersebut adalah sebesar Rp54.229.390.000. Jumlah aktiva terbesar diperoleh masih dari hasil piutang dengan proporsi Rp26.957.190.000. Kemudian diikuti dengan pembiayaan dengan proporsi sebesar Rp10.210.577.000. Adapun aktiva dalam jumlah kecil selama periode 2012 yaitu penempatan pada bank lain dengan proporsi Rp168.300.000 dan aset yang diperoleh untuk ijaroh dengan proporsi sebesar Rp191.464. Total pasiva periode 2012 yaitu sebesar Rp54.229.392.000. Jumlah kewajiban pada periode 2012 sebesar Rp9.168.628.000
dan jumlah ekuitas sebesar Rp4.180.690.000. Jumlah pasifa terbesar masih berasal dari dana syirkah temporer sebesar Rp40.380.074.000 dan simpanan wadiah sebesar Rp7.332.436.000. Sedangkan pasifa terkecil berasal dari estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dengan proporsi sebesar Rp2.971.000. Poin ketiga yaitu analisis komparatif laporan neraca PT Bank Syariah Mandiri 2011 sampai 2012. Dari laporan neraca yang diperbandingkan antara akhir tahun 2011 dengan tahun 2012 menunjukkan jumlah rupiah masing-masing aktiva, hutang, dan modal serta jumlah total masing-masing golongan aktiva, hutang, dan modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan Desember 2012 dengan perubahan-perubahannya. Dari perubahan kenaikan dan penurunan dapat diketahui bahwa aktiva. Berdasarkan tabel aktiva di atas dapat dilihat total aktiva mengalami peningkatan secara signifikan dengan proporsi 11,42% atau setara dengan Rp5.557.446.000. Peningkatan yang terjadi secara signifikan terdapat pada aset tetap proporsi yakni 45,5% atau setara dengan Rp232.535.000. Pembiayaan musyarakah dengan proporsi 18,33% atau setara dengan Rp936.904.000 dan piutang dengan proporsi 39,2% atau setara dengan Rp7.590.872.000. Sedangkan penurunan yang terjadi secara signifikan terdapat pada giro pada bank lain dengan proporsi negatif 53,69% atau secara dengan negatif Rp311.397.000. Dan ada pasifa. Berdasarkan tabel pasifa di atas dapat dilihat total pasifa mengalami peningkatan secara signifikan dengan proporsi sebesar 11,42% atau setara dengan Rp5.557.446.000. Peningkatan yang terjadi secara signifikan terdapat pada hutang pajak dengan proporsi 53,35% atau setara dengan Rp39.126.000. Simpanan wadiah dengan proporsi 43,89% atau setara dengan Rp2.236.574.000. Ekuitas dengan proporsi 17,02% atau setara dengan Rp108.566.000 serta estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dengan proporsi 10,04% atau setara dengan Rp271.000. Sedangkan penurunan yang terjadi secara signifikan terdapat pada bagi hasil dana syirkah temporer dengan proporsi negatif 62,61% atau setara dengan negatif 66.889 dan simpanan dari bank lain dengan proporsi negatif 51,83% atau setara dengan negatif Rp40.854.000. Yang keempat yakni analisis common size pada neraca PT Bank Syariah Mandiri periode 2011. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan aktiva dan pasifa periode 2009 mengalami fluktuatif. Jumlah aktiva pada periode tersebut adalah sebesar Rp49.943.000. Jumlah aktiva terbesar diperoleh dari piutang dengan proporsi 39,79% atau setara dengan Rp19.366.318.000. Kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah dengan proporsi 10,50% atau setara dengan Rp5.112.172.000. Kemudian giro dan penempatan pada Bank Indonesia dengan proporsi 14,58% atau setara dengan Rp7.097.490.000 dan pinjaman Qard dengan porsi 13,33% atau setara dengan Rp6.487.865.000.
Adapun aktiva dalam jumlah kecil selama periode 2011 yaitu penempatan pada bank lain dengan proporsi 0,37% atau setara dengan Rp179.791.000 dan asetnya yang diperoleh untuk ijaro dengan proporsi 0,40% atau setara dengan Rp195.073.000. Total pasifa periode 2011 yakni sebesar Rp48.941.946.000. Jumlah kewajiban pada periode 2011 yakni sebesar Rp7.041.136.000 dan jumlah ekuitas sebesar Rp3.073.264.000. Jumlah pasifa terbesar berasal dari dana syirkah temporer dengan proporsi sebesar 77,78% atau setara dengan Rp38.857.546.000 dan simpanan wadiah dengan proporsi 10,47% atau setara dengan Rp5.095.860.000. Sedangkan pasifa terkecil berasal dari estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dengan proporsi 0,01% atau setara dengan Rp2.700.000. Kemudian yang kelima, analisis common size pada neraca PT Bank Syariah Mandiri periode 2012. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan aktiva dan pasifa periode 2012 mengalami fluktuatif pula. Jumlah pasifa pada periode tersebut adalah sebesar Rp54.229.390.000. Jumlah aktiva terbesar diperoleh masih dari hasil piutang dengan proporsi 49,71% atau setara dengan Rp26.957.190.000. Kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah dengan proporsi 11,15% atau setara dengan Rp6.048.076.000. Adapun aktiva dalam jumlah kecil selama periode 2012 yaitu penempatan pada bank lain dengan proporsi 0,31% atau setara dengan Rp168.300.000 dan aset yang diperoleh untuk ijaro dengan proporsi 0,35% atau setara dengan Rp191.464.000. Total pasifa periode 2012 yakni sebesar Rp54.229.392.000. Jumlah kewajiban pada periode 2012 sebesar Rp9.168.628.000 dan jumlah ekuitas sebesar Rp4.180.690.000. Jumlah pasifa terbesar masih berasal dari dana syirkah temporer dengan proporsi sebesar 74,4% atau setara dengan Rp40.380.074.000 dan simpanan wadiah sebesar 13,52% atau setara dengan Rp7.332.436.000. Sedangkan pasifa terkecil berasal dari estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dengan proporsi 0,01 atau setara dengan Rp2.971.000. 6. Ada analisis komparatif laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri 2011 sampai 2012. Dari laporan laba rugi yang dibandingkan antara akhir tahun 2011 dengan tahun 2012 menunjukkan jumlah rupiah masing-masing pos atau akun pada laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 dengan perubahan-perubahannya. Dari perubahan, kenaikan, dan penurunan dapat diketahui bahwa berdasarkan tabel laba rugi di atas dapat dilihat peningkatan yang terjadi secara signifikan terdapat pada total pendapatan dengan proporsi 25,59%, beban usaha dengan porsi 20,73%, laba usaha dengan proporsi 47,11%, laba sebelum zakat dan pajak dengan proporsi 46,69%, zakat dengan proporsi 46,69%, laba sebelum pajak dengan proporsi 46,69%, pajak dengan proporsi 48,04%, laba bersih dengan proporsi 46,2%, dan jumlah laba imprehensif dengan porsi 46,1%. Tidak ada penurunan yang secara signifikan pada pos-pos atau akun-akun laporan laba rugi. Kemudian yang ketujuh, yakni analisis common size laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri periode 2011. Laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri periode 2011 menunjukkan total pendapatan
yakni sebesar Rp6.843.739.000 dan laba sebesar 8,05% atau setara dengan Rp551.070. Sementara perolehan pendapatan dari pendapatan dan beban non-operasional sebesar 0,09% atau setara dengan Rp6.289.000. Pos-pos pada beban yang mempengaruhi besarnya laba Bank Mandiri antara lain beban operasional sebesar 33,78% atau setara dengan Rp2.311.646.000. Hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 26,02%, zakat sebesar 0,28% dan pajak sebesar 2,88%. Kemudian yang ke-8, analisis common size laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri periode 2012. Laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri periode 2012 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp8.594.766.000 dan laba sebesar 9,37% atau setara dengan Rp806.690.000. Sementara perolehan pendapatan dari pendapatan dan beban non-operasional sebesar 0,07%. Pos-pos pada beban yang mempengaruhi besarnya laba Bank Mandiri antara lain beban operasional sebesar 32,47%. Hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 22,26%. Zakat sebesar zakat sebesar 0,33% dan pajak sebesar 3,39%. Saya Ipa Syarifah akan melanjutkan materi yang kedua. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, membayar telepon, air, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan rasio likuiditas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012. Yang pertama ada current ratio. Dari data perhitungan current ratio likuiditas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012, didapatkan hasil current ratio sebesar 3.900.000 dengan rincian antara lain membandingkan antara current asset sebesar 35.679.356 dengan current liabilities sebesar 9.168.631. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar suatu perusahaan dijamin oleh Rp3.900.000 aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Dilihat dari standarisasi perbandingan 1:2 sampai 3, itu berarti perusahaan atau PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dapat dipastikan mampu membayar hutang jangka pendek. Serta jika perusahaan tidak mengambil keputusan yang tepat dengan hasil Rp3.900.000 yang akan mendekati angka 4 juta, dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kurangnya keuntungan yang diakibatkan adanya dana yang menganggur, yang seharusnya dana tersebut dapat dikelola dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu cash ratio. Ada yang perlu diingatkan dalam rasio ini bahwa jika rasio ini terjadi peningkatan, maka itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah jangka pendek. Namun sebaliknya, jika arus kas menggambarkan terjadinya penurunan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan akan bermasalah. Dari data perhitungan rasio likuiditas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012, didapatkan hasil cash ratio sebesar 1.070.000 dengan rincian antara lain membandingkan antara cash ditambah commercial paper sebesar 1.108.282 ditambah 8.722.166 dengan current liabilities sebesar 9.168.631. Dilihat dari standarisasi perbandingan 1:1 itu berarti perusahaan dapat disimpulkan memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi dapat disimpulkan dari data laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dengan perhitungan rasio likuiditas, jika perusahaan tidak mengambil keputusan yang cepat dan tepat, current ratio dengan hasil 3,9 yang akan mendekati angka 4, dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kurangnya keuntungan yang diakibatkan dikelola dana yang menganggur yang seharusnya dana tersebut dapat dikelola dan mendapatkan keuntungan, serta cash ratio dengan hasil 1.070.000 dilihat dari standarisasi perbandingan 1:1 itu berarti
perusahaan dapat disimpulkan memiliki kemampuan untuk membayar. Itu artinya analisis rasio keuangan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dengan perhitungan rasio likuiditas dalam keadaan labil. Kemudian ada rasio solvabilitas atau leverage. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvabil berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya tersebut disebut perusahaan yang insolvabilitas. Syafri menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan likuidasi. Yang pertama ada debt to total asset atau debt ratio. Ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Menurut Sawir, debt ratio merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Apabila debt ratio semakin tinggi, sementara proporsi total aktiva tidak berubah, maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total hutang semakin besar berarti rasio finansial atau rasio kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila debt ratio semakin kecil, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil. Dan ini berarti risiko finansial perusahaan mengembalikan pinjaman juga semakin kecil. Dari data perhitungan rasio solvabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012, dari perhitungan debt ratio didapatkan hasil debt to total asset sebesar 0,9 atau 92% dengan rincian antara lain total hutang sebesar 50.048.705 dengan total aktiva sebesar 54.229.395. Artinya setiap Rp1 aktiva lancar menjamin 0,92 total hutang yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri. Dari standarisasi debt ratio untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai 80%. Dari data yang diperoleh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rasio solvabilitas terutama bagian debt ratio PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko dengan hasil lebih dari 80% yakni 92%. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. Rasio ini disebut rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham, preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan pengimbangan antar hutang jangka panjang dan modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari mengambil bagian peserta atau pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total hutang dan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Menurut Syafri, semakin kecil rasio hutang modal maka semakin baik, dan untuk keamanan pihak luar rasio hutang modal maka makin baik. Dan untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. Dari data perhitungan rasio solvabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012, dari perhitungan debt to equity ratio didapatkan hasil debt to equity ratio sebesar 11,97 atau 1.197% dengan rincian antara lain total hutang sebesar 50.048.705 dengan modal sebesar 4.180.690. Artinya setiap Rp12 hutang dijamin oleh Rp1 modal yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri. Dari standarisasi debt to equity ratio untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai perbandingan 1:8.
Dari data yang diperoleh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rasio solvabilitas terutama bagian debt to equity ratio PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko dengan hasil perbandingan lebih dari 1/8, yakni 1/12. Ketika suatu perusahaan menggunakan hutang lebih banyak dibandingkan modal sendiri, atau dengan kata lain tidak adanya keseimbangan antara hutang dan modal, itu akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage atau utang ekstrim, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Selanjutnya ada time interest earned merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Sawir mengatakan bahwa rasio ini juga disebut dengan rasio penutupan yang mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dari pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Jadi rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, untuk melunasi seluruh hutangnya yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya apabila sekiranya perusahaan likuidasi. Dengan demikian, rasio solvabilitas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan. Dari data perhitungan rasio solvabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dari perhitungan time interest earned didapatkan hasil sebesar 0,58 kali dengan rincian antara lain laba sebelum zakat dan pajak sebesar 1.125.264 dengan hak pihak ketiga sebesar 1.913.566. Artinya setiap Rp1 hak pihak ketiga dijamin oleh Rp0,58 laba sebelum zakat dan pajak yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri, atau dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi dana hak pihak ketiga atas bagi hasil hanya sebesar 0,58 kali lipat dari standarisasi time interest earned. Untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai perbandingan minimal 1/1. Dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rasio solvabilitas terutama bagian time interest PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko tidak mampu memenuhi hak-hak pihak ketiga atas bagi hasil. Jadi dapat disimpulkan dari data perhitungan tiap komponen laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012, pihak manajemen harus berpikir untuk mendapatkan solusi yang baik dan cepat dan tepat. Karena dari kondisi rasio solvabilitas bagian debt rasio PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko dengan hasil lebih dari 80%, yakni 92%. Dari data yang diperoleh juga dapat dilihat kondisi debt to equity rasio PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko dengan hasil perbandingan lebih dari 1/8, yakni 1/12. Kemudian time interest earned PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko tidak mampu memenuhi hak-hak pihak ketiga atas bagi hasil. Ketika suatu perusahaan menggunakan dana dengan tidak adanya keseimbangan atau pertimbangan dalam segala hal, itu akan membahayakan perusahaan karena dengan tidak dapatnya perusahaan mengoptimalkan penggunaan hutang maupun modal untuk beroperasi, perusahaan akan masuk dalam kategori utang ekstrim atau extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi hak-hak pihak ketiga atas bagi hasil. Lebih jauh, perusahaan akan gulung tikar. Nama saya Yuniar Komala Putri, ingin mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien.
Semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik operasi perusahaannya. Dan standarisasi gross profit margin untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada 50%. Yang ketiga yaitu profit margin. Rasio ini menggambarkan berapa besar presentasi pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Dari tata perhitungan rasio profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil profit margin sebesar 0,2877 rupiah atau 28,77%. Dari standarisasi profit margin untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada maksimal 50%. Dari data yang diperoleh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rasio profitabilitas terutama bagian profit margin PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan berisiko dan dalam hasil kurang dari 50%, yakni 28,77%. Yang ketiga yaitu net profit margin. Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Setiap tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Dari data perhitungan rasio profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil net profit margin sebesar 2,2061 rupiah atau 20,61%. Dari standarisasi net profit margin untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai 20%. Yang keempat yaitu return on investment. Return on investment ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula keadaan suatu perusahaan. Dari data perhitungan rasio profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil return on asset sebesar 0,0149 rupiah atau 1,49%. Dari standarisasi return on asset untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai 20%. Yang kelima yaitu ada return on equity. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Dari data perhitungan rasio profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil return on equity sebesar 0,1927 rupiah atau 19,27%. Dari standarisasi return on equity untuk perbankan dikatakan normal, yaitu ketika berada pada nilai 10%. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang rasio modal dan kinerja dari bank. Rasio modal dan kinerja bank merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat kecukupan modal atau capital adequacy ratio, financing to deposit ratio, non-performing financing, dan biaya operasional serta pendapatan operasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat kecukupan modal suatu perusahaan. Dari data perhitungan rasio modal dan kinerja PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil capital adequacy ratio sebesar 0,129 rupiah atau 12,9%. Dari standarisasi capital adequacy ratio untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai 10%. Yang kedua yaitu ada financing to deposit ratio. Financing to deposit ratio merupakan presentasi pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga atau DPK.
Dari data perhitungan rasio modal dan kinerja PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil financing to depositing rasio sebesar 0,2138 rupiah atau 21,38%. Dari standarisasi financing to deposit ratio untuk perbankan dikatakan normal apabila ketika berada pada tingkat maksimal yaitu 50%. Yang ketiga yaitu ada non-performing financing. Non-performing financing merupakan persentase NPF dibandingkan dengan pembiayaan. Dari tata perhitungan rasio modal dan kinerja PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil non-performing financing sebesar 0,1236 rupiah atau 12,36%. Dari standarisasi non-performing financing untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada maksimal 10%. Yang keempat yaitu BOPO. BOPO merupakan presentasi antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Dari data perhitungan rasio modal dan kinerja PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 didapatkan hasil BOPO sebesar 0,7137 rupiah atau 71,37%. Dari standarisasi BOPO untuk perbankan dikatakan normal atau stabil ketika berada pada nilai maksimal 50%. Dari data yang diperoleh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi rasio modal dan tingkat kinerja bank terutama pada BOPO PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dalam keadaan beresiko dengan hasil lebih dari 50%, yakni 71,37%.